Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Martir Kristus kali ini, kita akan membahas tentang satu tokoh yang mungkin kurang familiar bagi kita. Dan nama tersebut hanya tertulis satu kali di dalam Alkitab, namun namanya mendapatkan pujian langsung dari Tuhan Yesus. Dia adalah Santo Antipas. Dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 13, "Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam." Menurut catatan tradisi Kristen mula-mula, Rasul Yohanes menahbiskan Antipas menjadi uskup di Pergamus pada masa pemerintahan Kaisar Romawi Domitianus. Martir kudus, the hero martir Antipas, murid Rasul Yohanes adalah uskup gereja Pergamus pada masa pemerintahan Kaisar Nero, diperkirakan tahun 54 sampai 68 Masehi. Untuk mengetahui mengapa Santo Antipas menjadi martir Kristus, mari terlebih dahulu kita harus mempelajari keadaan kota Pergamus saat itu. Pergamus atau dalam bahasa Inggris Pergamon atau Pergamum adalah kota kuno Yunani di Misia, yang sekarang termasuk wilayah Turki, 16 mil atau 26 km dari Laut Egea. Kota Pergamus pada zaman itu adalah pusat penyembahan Kaisar Romawi dan juga pusat penyembahan dewa-dewa Yunani. Pergamus dikenal sebagai takhta iblis karena penyembahan berhala yang kuat di sana. Kaisar yang disembah yang dianggap sebagai dewa pada zaman Santo Antipas adalah Kaisar Nero dan Kaisar Domitianus. Kota Pergamus memiliki altar penyembahan terbesar dan termegah untuk dewa Zeus. Tidak ada kota lain yang mampu menandinginya. Kota Pergamus menjadi pusat penyembahan untuk banyak dewa Yunani dan Romawi, termasuk Dionysus, Asklepios, dewa kesembuhan, dan Dewi Athena. Maka sepantasnya Tuhan Yesus menyebutkan bahwa Pergamus adalah tempat di mana iblis bertahta. Karena kota Pergamus memiliki kuil dan patung dewa terbanyak di antara kota-kota lain pada zaman itu. Dan ini menjadi tantangan terbesar bagi Santo Antipas yang dinobatkan dan menjadi uskup atau pemimpin jemaat di kota Pergamus. Tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat Santo Antipas untuk melayani dan menyampaikan Injil Kristus bagi orang-orang di kota Pergamus. Melalui teladan pribadinya, iman yang teguh dan pemberitaan yang konsisten tentang Kristus, Santo Antipas mulai mengubah orang-orang Pergamus dari mempersembahkan korban kepada berhala menjadi beriman kepada Kristus. Para imam penyembah dewa berhala mencela uskup karena memimpin orang-orang menjauh dari dewa leluhur mereka, dan mereka menuntut agar dia berhenti berkhotbah. Santo Antipas dengan tenang menjawab bahwa dia tidak akan melayani iblis. Dia berkata bahwa dia menyembah Allah yang Maha Kuasa, dan dia akan terus menyembah pencipta segalanya bersama anak tunggalnya dan Roh Kudus. Para imam pagan yang marah menyeret martir kudus Antipas ke kuil Dewi Artemis dan melemparkannya ke dalam banteng tembaga yang membara, di mana biasanya mereka memberikan korban kepada berhala. Dalam tungku yang sangat panas, sang martir berdoa dengan keras kepada Allah, memohon kepadanya untuk menerima jiwanya dan meneguhkan atau menguatkan iman orang-orang Kristen. Dia meninggal dalam damai. Tradisi gereja kuno mencatat bahwa Santo Antipas menjadi martir pada masa pemerintahan Nero tahun 54 sampai 68 Masehi. Santo Antipas adalah contoh kesetiaan dan keteguhan iman bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus sampai pada saat ini. Kesetiaan para martir Kristus akan selalu menjadi contoh dan teladan iman bagi setiap kita. Karena firman Tuhan berkata dalam Wahyu 2 ayat 10b, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Tetap dukung channel ini dengan doa dan bagikan video ini agar menjadi berkat bagi sesama. Like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.